Salam selamat berjumpa kembali adik-adikku semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kemarin ibu sudah coba membagikan sebuah video uji coba dengan materi tentang KD 3.1. Akan tetapi kali itu belum semuanya ibu jelaskan. Nah, berikut ibu melanjutkan materi tentang mengukur menggunakan jangka sorong. Oke, ini adalah tampilan dari sebuah jangka sorong. Pada sebuah jangka sorong, di situ ada yang namanya rahang dalam. Rahang dalam, nama lain dari rahang dalam itu adalah rahang atas. Sedangkan yang bagian bawah ini namanya rahang luar. Rahang luar itu nama lainnya adalah rahang bawah. Kemudian ada skru pengunci. Skru pengunci ini fungsinya untuk mengencangkan kuncian dari skala nonius ketika kita mengukur sehingga skalanya tidak bergeser. Kemudian ini ada skala nonius yang bagian bawah. Kemudian ada skala utama. Skala utama yang bagian sebelah bawah ini satuannya dalam sentimeter, sedangkan yang bagian atas satuannya dalam inci. Kemudian ada juga yang bagian belakang sendiri. Ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Oke. Rahang atas ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Oke. Nih, diameter dalam dari sebuah benda. Misalnya kalau bendanya ini, diameter bagian dalamnya adalah yang bagian sini. Sedangkan rahang bawah ini fungsinya untuk mengukur diameter luar dari sebuah benda. Oke. Kemudian untuk skala nonius di sini dikatakan skala nonius itu adalah skala bergerak, sedangkan skala utama ini sebagai skala yang tetap, artinya dia tidak bergerak. Kemudian yang bagian belakang ini seperti yang sudah ibu katakan tadi, ini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman dari sebuah benda. Oke, nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, jangka sorong sudah atau telah hadir dalam bentuk digital, sehingga ketika kita menggunakan jangka sorong, skala yang kita ukur langsung ditunjukkan dalam bentuk angka seperti begini. Berikut ibu ajarkan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong yang ini adalah jangka sorong manual. Oke. Perhatikan cara mengukur menggunakan jangka sorong. Berikut di sini yang dikatakan, pertama sekali kita harus memperhatikan garis angka pada skala utama yang berimpitan dengan garis angka 0 pada skala nonius. Oke. Perhatikan di sini ada garis angka 0 pada skala nonius, dia berhenti setelah skala 2,0 pada skala utama. Ini skala utama kalau kita baca ini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, lalu 1. Ini skalanya dalam sentimeter. Berarti kalau kita kedua, ini adalah 2,0, nah ini 2,1. Skala 0 pada skala nonius, dia berhenti setelah skala 2,0 pada skala utama. 2,0-nya kita simpan. Oke, kita ingat atau kita hafal, atau lebih bagusnya kita tuliskan pada kertas kita di sini 2,0. Kemudian kita lihat lagi skala pada skala nonius yang tepat tegak lurus. Di sini dikatakan berimpitan. Oke, maksudnya adalah yang tegak lurus dengan skala utama.
Ini skala nonius yang tegak lurus dengan skala utama. Kita cari yang tegak lurus. Oke. Nyata setelah kita perhatikan, yang tegak lurus di sini adalah skala ke-6. Ini. Nah, ini maksudnya begini. Kalau skala 0, ini dia berada di antara 2,0 dan 2,1. Kalau skala yang pertama ini berada di antara kedua skala yang kecil ini. Skala yang kedua pun begitu, masih berada di antara. Kita mencari skala yang benar-benar lurus dengan skala utama, skala nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Di sini dikatakan adalah garis ke-6. Sehingga 2,0 yang ini ditambahkan dengan 0,06 yang adalah garis yang tegak lurus dengan skala utama. Ketika kita menjumlahkan, hasilnya adalah 2,06. Oke, sekali lagi Ibu ulangi atau Ibu kasih contoh yang lain. Misalnya ini. Oke, garis angka 0 pada skala nonius dia berhenti setelah skala ke. Kita lihat ini. Ini adalah skala keempat. Tentu ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, di sini 4,7. Nih, skala 0 dia berhenti setelah skala 4,7 pada skala utama. Lalu kita mencari skala yang lurus di sini. Oke. Nih. 0, setengah, 1, setengah, 2, setengah, ini 3, setengah. Nah, yang paling lurus di sini skala ke-4. Maka kita harus menjumlahkan 4,7 ditambah dengan 0,04 sehingga hasil bacaannya adalah 4,74 cm. Yang ini lagi, coba perhatikan. Skala 0 pada skala nonius dia berhenti setelah skala 2,5, 2,6 dan 2,7 di sini. Setelah skala 2,7 pada skala utama. Kemudian kita perhatikan lagi skala nonius yang tepat tegak lurus dengan skala utama di sini. Oke. Sehingga hasil bacaan dari jangka sorong yang ditunjukkan pada gambar ini adalah 2,7 ditambah dengan 0,06. Hasilnya adalah 2,76 cm. Seperti ini. Ini penjelasannya. 2, 2,5, 2,6 dan 2,7. Ke 0 ini berhenti setelah skala 2,7. Lalu yang lurus adalah yang skala nonius, skala yang ke-6. Hasilnya adalah 2,76 cm. Atau berikutnya lagi, contoh berikut. 3,1, 3,2, 3,3. Nah, skala 0 pada skala nonius dia berhenti setelah skala 3,3. Kemudian kita mencari lagi garis skala pada skala nonius yang lurus atau tepat berimpitan dengan skala utama. Itu yang ini. Oke. Yang tegak lurus dengan skala utama. Jadi kita lihat ini tadi 3,3, lalu yang ini adalah skala ke-7. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi hasilnya adalah 3,3 pada skala utama dijumlahkan dengan 0,07 pada skala nonius. Hasilnya adalah 3,37 cm. Oke, terakhir dari penjelasan Ibu tentang jangka sorong, adik-adik, Ibu minta untuk mengerjakan tugas mandiri 1, KD 3.1 nomor 2 dan 3, dan juga tugas keterampilan KD 4.1 nomor 1. Sekian dan terima kasih.